Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, salam jumpa untuk sahabat kreatif semua, terutama sahabat kreator untuk lampu hias ukir dari pipa paralon. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman dalam pembuatan alat proses lampu hias paralon. Di sini saya ingin berbagi untuk pembuatan alat pembersih pipa paralon. Untuk kreator pipa paralon, dalam proses pembersihan pipa paralon tahap awal ini sangat dibutuhkan untuk proses transfer gambar. Untuk hasil yang maksimal, pipa bagian luar harus dibersihkan supaya hasil transfernya bisa jelas. Semoga alat pembersih ini bisa dapat membantu sahabat kreatif semua dalam proses pembuatan lampu hias, dan pengalaman saya bisa menjadi inspirasi yang bermanfaat untuk sahabat kreatif semua. Jika berkenan, bisa dibantu dengan like dan subscribe channelnya dalam tutorial ini. Nah, untuk pembuatan alat pembersih pipa paralon ini, saya menggunakan bahan 2 buah dop atau penutup pipa paralon yang diperuntukkan untuk bagian atas dan bagian bawah. Mungkin jika sahabat kreatif ingin menggunakan dengan ukuran pipa paralon yang akan dibersihkan untuk bagian penutup ini. Jika untuk spasinya bisa dibersihkan terakhir, atau sahabat kreatif bisa melebihkan spasi dari penutup ini. Nah, yang lainnya saya juga menggunakan sok drat luar PVC dengan ukuran untuk pipa 1 in. Nah, yang lainnya juga saya menggunakan sok drat dalam ukuran yang sama, yaitu 1 in. Saya menggunakan ukuran sok drat 1 in ini karena bisa sesuai dengan ukuran bearing. Nah, untuk bearingnya saya menggunakan bearing dengan ukuran 6201. Nah, bearingnya saya menggunakan 2 piece untuk di double. Nah, yang lainnya untuk penjepitnya, untuk mengikatnya, saya menggunakan baut dengan diameter dratnya M12 atau 12 mili, karena diameter 12 mili bisa cocok dengan ukuran diameter as dari bearing ukuran 6201. Nah, untuk pasangannya saya menggunakan 2 buah mur M12 dengan ukuran yang sama. Nah, selain baut dan yang lainnya, saya juga menggunakan paku tapping atau skrup untuk baja ringan yang biasa digunakan untuk perakitan baja ringan. Nah, untuk tapaknya, sahabat kreatif bisa membuat dalam bentuk meja atau dingklik. Kebetulan di sini saya membuat beberapa dingklik dan saya peruntukkan untuk tapak atau alas dalam alat pembersih ini.
Dingklik ini saya buat dari bahan PVC, sisa-sisa potongan dari bahan yang ada. Nah, mungkin sahabat kreatif bisa membuat dengan bahan lain seperti triplek atau papan kayu atau yang lainnya. Nah, sekarang kita mulai proses. Untuk pembuatan awal kita siapkan untuk bagian bawah. Untuk bagian bawah kita pasang baut. Nah, kita bor seukuran baut M12. Untuk sebelumnya dibor, kita tentukan dulu titik tengah atau titik senternya. Untuk selanjutnya kita bor dengan ukuran mata bor ukuran 12 mm. Bisa kita proses dengan bertahap dengan 6 mm. Selanjutnya kita bor dengan ukuran mata bor 12 mm sesuai dengan diameter dari baut. Kita bor. Nah, kita bor sesuai dengan diameter dari baut ini. Kita masukkan, kemudian bisa dikencangkan dengan kunci. Untuk kemudian kita pasang umurnya. Nah, ini tujuannya untuk dimasukkan bearing sebagai penahan, diberi mur 1 untuk bagian tengahnya. Nah, untuk selanjutnya kita siapkan untuk rumah bearingnya. Nah, sebaiknya kita potong seukuran dengan 2 buah bearing. Nah, kita beri tanda terlebih dahulu sebelum kita potong. Nah, untuk sok ini biasanya diameter untuk bagian bawahnya dia lebih kecil daripada bagian atasnya. Nah, supaya bisa masuk, sebaiknya kita panaskan terlebih dahulu supaya bearing ini bisa masuk dan ngepres. Saya menggunakan head gun untuk memanaskan. Nah, untuk memasukkannya bisa dibantu dengan alat pres atau ditekan. Bisa dibantu tekan dengan pipa, kemudian dipukul pipa yang sesuai dengan diameter bagian luar dari bearingnya. Nah, sampai dia sudah masuk ke bagian shock rod luar ini. Untuk selanjutnya kita pasang ke dop yang sudah diberi baut. Nah, kita beri mur. Nah, untuk kemudian tapaknya ini
Sok ini bisa dipasang di bagian tapak dari dingklik yang akan dilubangi. Nanti kita gunakan tapaknya dingklik ini sebagai taplak. Kita lubangi. Kita masukkan. Kemudian pasang untuk shock drat dalamnya. Nah, ini bisa dikencangkan bagian bautnya supaya tidak terlalu kendor. Nah, kita pasang. Bisa berputar. Nah, untuk driver atau pengendalinya sebagai penggerak, kita menggunakan dop yang satunya lagi. Dengan kita pasang tapping atau skrup bajaringan ini. Kita pasang menggunakan kunci tapping yang biasa digunakan untuk memasang tapping di bajaringan. Untuk selanjutnya kita pasang untuk bagian atas. Nah, tapping untuk bagian atas ini bertujuan sebagai pemutar atau penggerak. Sebagai penggeraknya bisa menggunakan kunci tapping ini. Nah, untuk pembersihnya seperti biasa menggunakan amplas dengan dilapisi potongan triplek atau karet spoon atau potongan sendal jepit. Untuk proses pembersihan ini cukup menggunakan kunci dengan bor. Jika sahabat kreator hanya mempunyai gerinda mini, mungkin untuk penggeraknya bisa menggunakan baut dengan kepala kunci L, karena cuk dari bor mini atau gerinda mini hanya untuk diameter kecil. Nah, bisa menggunakan kunci L yang dipotong dan bautnya juga kepala yang menggunakan kunci L. Kita cukup menempelkan kunci. Nah, untuk kemudian kita tempelkan amplasnya. Cukup atas bawah, naik turun. Nah, proses ini mungkin bisa sangat bermanfaat untuk sahabat kreator yang sudah mulai produktif, mendapat pesanan order banyak, sehingga untuk prosesnya bisa lebih cepat. Kita lihat hasilnya. Untuk pembersihan bisa lebih rata dengan amplas. Nah, inilah alat rancangan saya. Semoga bisa bermanfaat untuk
sahabat kreatif semua. Salam kreatif,